Ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. PT Aneka Tambang Tbk bersama Hong Kong CBL Limited atau HKCBL, anak usaha perusahaan baterai kendaraan listrik asal Cina, yakni China Ningbo Contemporary Broom Legend Co Limited atau CBL, resmi bekerja sama dengan proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan divestasi proyek baterai EV pada Kamis 28 Desember 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ini merupakan kerjasama pertama di dunia yang mencakup tahapan dari tambang nikel hingga gigafactory baterai sel dan packnya serta daur ulang. Baterai EV China menguntungkan Indonesia. Mengapa Indonesia jadi negara yang diminati investor asing dalam hal teknologi dan energi? Sampai kapan Republik Indonesia jadi negara konsumen? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat energi Bung Lukman Nur Rahim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Lukman? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang investasi perusahaan China dan berkaitan dengan industri kendaraan listrik atau EV yang dikabarkan kerjasama ini merupakan kerjasama pertama di dunia yang mencakup dari tahapan tambang nikel hingga gigafactory-nya. Apakah investasi asing ini merupakan kabar baik bagi masyarakat, Bung Lukman? Baik, ya. Ketika kita mendengar kata investasi, ya, seolah-olah kan terbayangkan gitu kita akan banyak mendapatkan keuntungan ya dari sisi finansial. Ya, memang kita akui dari investasi itu pasti ada dana masuk ya ke Indonesia. Entah itu nanti berupa saham ataupun nanti berupa uang cash. Tentu dari sisi investasi itu secara garis besarnya pasti dia akan ada uang masuk, kemudian ada kemungkinan ada penanaman modal di situ, kemudian ada pembangunan pabrik, dari pabrik kemudian ada lowongan kebutuhan tenaga kerja dan impact faktor lainnya ya yang terimbas dari berdirinya investasi atau pabrik tersebut. Nah, memang dari sisi pemerintah ini atau mungkin sebagian pengamat, maka seolah-olah investasi itu kalau ukur keberhasilan dari sebuah apa namanya eh, program pemerintah gitu ya untuk meningkatkan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan investasi itu kadang-kadang di satu sisi juga apa namanya ada pengaruh lain terutama lingkungan yang terutama ini masalah kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan efek berdirinya sebuah investasi atau pabrik. Maka sebelum sebuah pabrik itu berdiri atau sebuah proses manufaktur berdiri, tentu itu akan dilakukan proses yang namanya analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Di sebelum ada undang-undang Cipta Karya ya atau Cilaka dulu ya, yang revisinya dilakukan oleh MK waktu itu. Sebelum ada undang-undang Cipta Karya itu sebenarnya untuk proses AMDAL itu cukup ketat ya, hampir ada tiga proses di dalam proses AMDAL itu
sebelum sebuah pabrik itu berdiri. Namun sayangnya setelah Undang-Undang Ciptaker itu Cipta Kerja itu disahkan, eh, pelaksanaan ampel itu malah dipersingkat atau dipangkas gitu ya. Yang tinggal satu atau dua proses yang salah satunya pengaruh efek dampak ke lingkungan masyarakat itu seolah-olah itu dihilangkan. Nah, ini yang tentunya akan berimbas tentu negatif ya, tanda kutip dan artinya pada masyarakat yang berdekatan dengan lokasi dengan pabrik tersebut. Apalagi ini baterai, artinya di situ pasti terlibat melibatkan bahan-bahan unsur kimia, proses kimia, dan tentu saja limbah yang tentu sangat berbahaya ya bagi kesehatan, khususnya kalau proses penanganan limbah ini tidak dilakukan secara profesional. Entah itu dari proses nanti apa namanya efek dari udara, pembuangan asap, penggunaan limbah dan limbah padat tentunya yang kita ketahui unsur-unsur di dalam baterai itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang itu kadang sering dilupakan. Padahal pabrik ini atau investasi ini kan pasti berjangka panjang, tidak mungkin 5 atau 10 tahun. Apalagi investasi di baterai itu sangat besar ya, apa nilainya bisa sampai mungkin bisa ratusan triliun gitu dalam kalau itu dalam bentuk sebuah yang apa komplit gitu lah, assembly di dalam proses baterai mulai dari hilir atau sampai ke baterai pack itu Bang Agi. Baik, Bung Lukman, dan juga dalam data diketahui BKPM mencatat kurun waktu 2020 hingga 2023 Indonesia mampu mengumpulkan komitmen investasi sebesar 42 miliar dolar atau setara dengan 630 triliun rupiah pada ekosistem baterai kendaraan listrik. Dan pemerintah masih terus membuka peluang bagi investor yang ingin bekerja sama dalam proyek kendaraan listrik khususnya baterai. Apakah ini indikasi ketidakmandirian Republik Indonesia di sektor teknologi dan energi, Bung Lukman? Terkait dengan kemandirian teknologi, memang sejak era reformasi itu kita mulai sedikit demi sedikit mengalami kemunduran ya dari sisi capaian teknologi. Itu kita akui. Sehingga maka hampir sebagian besar produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari itu hampir semuanya produk impor. Bahkan mulai barang elektronik, barang produk kesehatan, bahkan sekarang itu hampir produk-produk rumah tangga ya. Nah, selevel sapu itu aja saya dengar-dengar sudah ada yang impor itu ya, yang teko dan sebagainya. Kalau kita ngecek di salah satu toko komersial itu yang di mall-mall itu rata-rata hampir kita pastikan hampir semua produknya benar produk merek lokal, tapi bisa dipastikan hampir sebagian besar sekarang beralih produksi dari Cina. Nah ini sangat memperhatinkan ya. Di satu sisi sebenarnya produk-produk itu sebenarnya bisa kita produksi sendiri di dalam negeri khususnya produk rumah tangga itu. Tapi karena dibukanya keran impor tanpa proteksi terhadap produk-produk dalam negeri, tentu sangat mengkhawatirkan terkait perkembangan industri kita. Nah, khususnya teknologi baterai ini apalagi gitu ya. Kita belum mempunyai banyak apa namanya istilahnya environment atau lingkungan ekosistem yang mendukung ke proses teknologi baterai ini. Meskipun kita mempunyai produk bahan baku yang kaya ya, terutama nikel ya, tapi sayangnya ekosistem untuk pembuatan baterai itu belum didukung oleh pemerintah, khususnya untuk industri ya. Karena memang kita akui investasi di dunia industri khususnya pembuatan baterai ini memang sangat tinggi. Saya katakan tadi sebuah produk untuk
bisa puluhan sampai ratusan triliun itu hanya untuk kalau mulai dari hulu sampai hilir itu ya komplit itu memang bisa sampai ratusan triliun untuk membuat sebuah produk EV apa lagi ya produk baterai karena kita ketahui hampir separuh dari harga mobil listrik itu memang habis untuk biaya pembelian baterai. Nah, memang dari sisi teknologi kita itu baru mengenal baterai itu baru awal-awal tahun 2013 atau 15 ya terkait dengan isu tenaga mobil listrik ini. Sehingga kalau dari sisi teknologi kita memang sudah sangat terlambat ya dari sisi proses manufaktur dan lain sebagainya. Dan ya memang boleh dikatakan sekarang produsen terbesar baterai itu dikuasai oleh Cina ya. Yang kita kenal ada CATL, yang kemudian baru Korea ya, LG Chem, terus kemudian ada Jepang, ada Panasonic dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang pasti kita akan masih sangat tergantung ya dari sisi teknologi pembuatan baterai ini dari pembuatan apa dan itu sebenarnya kalau pemerintah itu serius sebenarnya sudah banyak ya ahli-ahli kita itu yang bisa membuat apa namanya mesin-mesin selevel yang sekarang dikerjakan oleh ya luar negeri atau di Cina khususnya. Saya yakin itu bisa karena saya melihat sendiri ya bagaimana proses itu sebenarnya bukan teknologi yang benar-benar advance atau canggih itu sebenarnya juga tidak. Jadi sebenarnya masih bisa itu kalau kita mau serius mau mengejar teknologi pembuatan baterai itu kalau pemerintah serius memberikan dukungan itu pasti bisa. Gitu, Bang Ungki. Baik, dan juga tadi Anda sampaikan terkait eh, investasi di Indonesia ini sedang kejar mengejar demi menyambung hidup dan menambah pundi-pundi rupiah. Tapi di sisi lain tadi rusaknya lingkungan dan berubahnya ekosistem akibat industri ekstraksi baik di darat maupun lautan masih terus terjadi. Apakah ini seharusnya menjadi peringatan bagi negara untuk berhenti memberikan toleransi bagi korporasi perusak lingkungan, Bung Lukman? Ya, jadi sebenarnya memang kembali kepada ketegasan pemerintah ya, tidak hanya sekedar mengejar cuan istilahnya investasi dan dalam tanda kutip ini yang tersuran memberikan keleluasaan kepada pihak asing, korporat asing untuk mendirikan pabrik-pabrik yang tanda kutip itu membahayakan jangka panjang bagi lingkungan ekosistem kesehatan masyarakat. Kita ketahui bahwa kalau kerusakan lingkungan itu lama ya untuk memperbaikannya itu butuh puluhan tahun bisa recovery normal kembali itu bisa puluhan atau bahkan 20 tahun itu baru normal sedang kerugiannya itu ya sebenarnya ya setara dengan apa yang diinvestasikan jadi maka kalau ya kita tidak perlu kemudian menyetop semuanya ya artinya investasi itu tetap kita butuhkan cuma dari sisi pengetatan dari sisi apa namanya syarat-syarat tentang apa namanya untuk pengelolaan limbah, kesehatan lingkungan dan apa tentang recovery itu harusnya menjadi syarat syarat yang harus didahulukan di dalam sebuah investasi. Seperti saya dulu pernah kunjungan ke Cina juga seperti itu, baik investasi asing itu meskipun diberikan keleluasaan ya di sana dan hal izin dan lain sebagainya, bahkan diberikan free tax ataupun tanah pembebasan tanah dan lain sebagainya. Tapi unsur keketatan dalam menjaga lingkungan itu menjadi nomor satu di sana. Bagaimana tidak boleh membuang limbah sembarangan ke dalam apa namanya sungai, ke laut, kemudian asapnya juga tidak boleh mengandung bahan-bahan yang beracun. Kemudian limbah-limbahnya juga itu harus dikelola dengan profesional. Jangan sampai kemudian mencemari sumber daya air, tanah, dan lingkungan di sekitar berdirinya pabrik tersebut. Jadi memang kembali ke kembali ke kebijakan pemerintah ini harusnya ketat ya di dalam membuka investasi kan investasi ini khususnya investasi asing
Ya meskipun kita terus terang memang belum bisa lepas ya dari sisi investasi, tapi setidaknya kebijakan pemerintah harus pro kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia untuk jangka panjang, terutama anak cucu masa depan kita. Ya, baik. Bung Lukman, dan terakhir tak bisa dipungkiri Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan hebat dan kompeten yang menghasilkan berbagai macam inovasi. Inovasi-inovasi ini diciptakan dengan harapan mampu menyelesaikan masalah bangsa. Namun realitasnya banyak inovasi ternyata tak linear dengan kuantitas problem yang dihadapi bangsa ini. Apakah slogan inovasi tanpa kebangkitan ideologi hanya melanggengkan penjajahan, Bung Lukman? Ya, jadi selama ini teknologi kita memang berkiblat pada ideologi Barat ya, yang memang tidak serta-merta terus kemudian ideologi Barat itu dalam artian apa dalam artian kutipnya ini yang memberikan efek yang drastis atau ya sebenarnya lebih kepada sisi ketegasan dari pemerintah dalam hal ini. Kalau memang secara ideologi barat itu memang dia punya eksploitatif ya, itu bahkan negara-negara yang menjadi daerah targetnya. Tapi bagi mereka sendiri ideologi mereka itu malah apa dari sisi teknologi dan berkebalikan dengan tujuan yang diemban. Jadi memang teknologi barat kalau dilakukan di negara-negara jajahannya memang itu bersifat eksploitatif atau bersifat penjajahan dalam hal ini. Nah, maka untuk menanggulanginya ya itu kembali kepada kebijakan pemerintah dalam hal ini. Apakah mereka memberikan pintu terbuka lebar-lebar pada teknologi berteknologi kapitalis ini ya yang bersifat eksploitatif. Apakah pemerintah mengikuti agenda mereka ataukah kita punya agenda sendiri yang lebih mengutamakan masa depan atau keselamatan kesejahteraan rakyat ya. Dan hal ini mestinya ya kalau kita sebagai berbagai bangsa yang merdeka, yang besar ya kan begitu ya, yang kuat mestinya kan kita punya bargaining position gitu ya. Dalam artian kita itu punya potensi ya, sebagai pemilih potensi itu sebenarnya kan punya daya tawar bagi para investor asing tersebut ketika mereka mau menanamkan modal di Indonesia. Mestinya itu harus yang ditekankan di sini, bukan sekarang seolah-olah itu diobral ya, diobral kemana-mana gitu, seolah mereka bebas mengeksploitasi kekayaan Indonesia dengan sebesar itu. Memang faktanya seperti itu. Itu memang ya kembali ke penguasa sekarang yang cenderung pro kapitalis barat terutama yang memberikan kebebasan mereka untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia itu seluas-luasnya. Baik, jazakallah Bung Lukman untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Lukman senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.